Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersama dengan Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah wilayah Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah ya, malam ini kita sudah memasuki malam ke 20 Ramadan. Kita bahas apa ya? Kita bincang-bincang santai saja. Kita ngomong-ngomong tentang Quran Qadim. Sebelumnya kami informasikan kepada sahabat-sahabat semua yang ingin belajar tentang kalamullah Quran Qadim, ingin lebih mengetahui dengan detail dan paripurna, insya Allah kami akan meluncurkan sebuah buku yang merupakan produk asli dari guru besar Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, Naqs Triangle System. Sementara di Godok ya sudah tahap-tahap penyelesaian, dan insya Allah jika nanti sudah menjadi sebuah buku, akan menjadi buku pegangan bagi seluruh jamaah Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, dan bisa juga bagi simpatisan-simpatisan, teman-teman yang ingin belajar tentang kitab Qadim, agama Qadim, Rasul Qadim, akhirat Qadim, dan lain sebagainya ya. Dapat belajar dari buku tersebut. Semoga dengan membaca buku tersebut teman-teman semua bisa tercerahkan, dan akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa bergabung dengan tarekat arwah, tarekat waris mutlak Naqsabandiyah Khalidiyah. Nah, kita ngobrol-ngobrol tentang Quran Qadim ya, yang sering dibaca oleh orang kebanyakan itu sebenarnya adalah Quran Mushaf. Sebetulnya itu adalah Quran Qadim yang sudah ditransfer dan ditranslate oleh Nabi Muhammad SAW dengan bahasa kaumnya ya. Kebetulan Rasulullah Muhammad SAW pada saat itu adalah bangsa Arab, maka bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Andai saja, ini kan berandai-andai, misalnya zaman dulu daerah yang paling rusak, paling hancur, yang paling jahiliyah itu adalah Indonesia misalnya ya, maka Rasul pasti diturunkan Allah di Indonesia, dan Quran yang mungkin menggunakan bahasa Indonesia, bahasa kaum tersebut. Tapi karena zaman 1450 tahun yang lalu memang bangsa Arab adalah bangsa yang paling jahiliyah, paling rusak akhlaknya, maka manusia yang mendapat perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiarkan agama kebenaran diturunkan di sana, dan kebetulan Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu ya. Jadi Quran yang kita baca sekarang itu sebenarnya adalah Quran Qadim yang sudah ditransfer dan ditranslate oleh lidah Rasulullah
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Quran hakiki itu ya Quran Qadim. Quran Qadim itu adalah nur Allah, kalamullah. Kalamnya itu tunggal dan menunggal dengan dirinya. Ketika kalamullah atau Quran Qadim itu diturunkan kepada Sri Krishna misalnya, maka tertransfer dan tertranslate dengan bahasa Sri Krishna pada saat itu, dan dibukukanlah kitab Weda. Nah, begitu juga waktu diturunkan kepada Sang Siddhartha Buddha Gautama, ditransfer dan ditranslate dengan bahasa manusia, bahasa Sang Buddha pada saat itu, menjadilah kitab Tripitaka. Nah, ketika kalamullah itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dia juga ditransfer dan ditranslate dalam bahasa manusia. Di zaman itu lalu diberilah nama Sabur. Begitu seterusnya. Semua nabi dan rasul pembawa kitab sebenarnya adalah kalamullah, kitab qadim yang sama, tapi ditransfer dan ditranslate berdasarkan pembawanya pada saat itu. Zaman Nabi Ibrahim, ya kitab qadim yang sama dengan kitab qadim terdahulu ditransfer dan ditranslate dengan bahasa Ibrahim, menjadilah suhuf Ibrahim. Nah, ketika diturunkan kepada Musa, begitu juga ditransfer, ditranslate berdasarkan bahasa Musa pada saat itu dengan kaumnya, menjadilah Taurat. Nah, ketika diturunkan kepada Nabi Isa, begitu juga menjadilah Injil. Dan ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ditransfer dan ditranslate juga oleh Nabi Muhammad dengan bahasa kaumnya pada saat itu, bahasa Arab, menjadilah Al-Quran. Tapi intinya adalah kalamullah atau kitab qadim itu pada dasarnya adalah satu kitab yang sama, racikan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Hanya ditransfer oleh bahasa masing-masing rasul di zamannya. Jadi begitu ya. Nah, adanya kitab yang tertulis, kitab yang berhuruf itu, yang bisa dibaca itu sebenarnya adalah seumpama dia peta jalan, roadmap, agar manusia bisa menemukan kitab yang tanpa huruf, tanpa tulisan. Nah, yaitu Quran yang hakiki itu, kalamullah atau kitab qadim. Nah, tapi begitulah. Banyak orang yang kandas karena menggunakan mushaf itu sebagai ya bahan debat. Nah, makanya banyak dalam Al-Quran dijelaskan tentang ahli-ahli kitab ya, yang meminggul kitabnya di punggungnya. Tapi mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli-ahli kitab itu bukan hanya di zaman Nabi ya. Zaman Nabi Muhammad bukan. Di zaman Isa juga ada ahli kitab, zaman Musa juga ada ahli kitab, zaman Ibrahim ada ahli kitab, zaman Siddhartha Buddha Gautama ada ahli kitab, zaman Sri Krishna ada ahli kitab. Nah, semua itu ahli-ahli kitab yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka hanya menggunakan kitab mushaf mereka sebagai ya bahan debat misalnya. Kalau teman-teman kita yang beragama Islam ya bahkan bangga karena bisa menghafalkan 30 juz. Riang dengan bisa tadarus yang suara merdu, mendayu-dayu. Itu kan? Padahal mushaf itu bukan hasil akhir yang dituju. Bukan. Temukanlah Quran hakiki. Quran hakiki itu, kalamullah itu,
kitab Qadim itu ada di dalam diri saudara-saudara sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan Al-Furqan. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, tanpa Quran yang hakiki itu, tanpa Quran Qadim itu, maka mushaf Quran itu akan dipahami dalam arah yang salah. Nah, mencari bukti-bukti kebenaran Al-Quran itu adalah bagian daripada mentafakuri kitab suci. Ingat, tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Begitu kan hadis Nabi? Nah, gitu ya. Jadi mushaf Quran itu adalah sebenarnya kitab Qadim yang sudah tertransfer dan tertranslate. Kalau cuma sekedar mushaf Quran yang kita andalkan, yang kita baca setiap hari tanpa mengamalkan isinya, tanpa memahami Qadimnya, maka ya tidak akan sampai, sia-sialah. Nah, ini kita intermezzo ya. Intermezzo tentang caranya membaca mushaf Quran. Mushaf Quran sehingga kita bisa hatam 30 juz dalam semalam. Nah, ini saya dikirim oleh seorang anak. Ya lucu-lucu tapi bagus juga ya. Kita intermezzo membaca tulisannya. Nah, tulisannya begini. Katanya hatam 30 juz dalam semalam. Malam ini saya rindu sekali dengan Annisa Maryam. Duhai Yasin, maukah engkau kirimkan salam al-ikhlasku kepadanya? Katakan padanya, di malam Asyura, hari Al-Jumu'ah, aku menunggunya di Bait Ar-Rahman, dekat Telaga At-Taubah, pada negeri Sabah, sambil berkendara Al-Barakah, sambil berkendara Al-Bakarah. Aku ingin menghabiskan al-lail bersamanya di Al-A'raf, di bawah gemerlap keindahan Al-Qamar, sampai tiba waktu Al-Fajar. Aku ingin mengajaknya makan malam dengan menu favorit Al-Ma'idah, di mangkuk As-Sajadah, dan minum Al-Kautsar di cawan As-Sukrub, sambil bicara-bicara tentang Qaf, Sad, atau Taha. Selain itu, aku ingin mengajaknya jalan-jalan ke An-Nur, bertemu sanak saudara, keluarga Ali Imran, Yunus, Ibrahim, Yusuf, Hud, Luqman, dan Muhammad, dan para Al-Anbiya dengan mengendarai kereta Al-Buruj yang dikendalikan oleh Al-Ahdiyat As-Safat. Duhai Yasin, jangan lupa ingatkan padanya untuk mengenakan jubah tin bermotif Ar-Rum, atau boleh juga mengenakan Al-Qadar bernuansa Al-Hijr sebagai pengenal. Duhai Yasin, jangan lupakan pesanku ini. Aku catatkan dengan tinta An-Nas pada kitab Ad-Duha yang kubungkus dengan Al-Mulk berlapis Al-Hadid yang dijaga Al-Jin dan dikawal Al-Mursalat. Itulah katanya. Sairnya, hanya dengan membaca itu kita sudah bisa hatam Quran Mushaf 30 juz dalam semalam. Ingin belajar tentang Quran Qadim, kalau mulai yang tidak berlafal huruf, datanglah di Tarekat Naqsabandiyah Halidiyah yang sekarang ada di lebih dari 70 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kami terima dengan lapang dada dan hati yang terbuka. Udhuluha bisalamin aminin. Salamun bima sabartum. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ini tentang pembaharuan akhir zaman. Ini tentang kebangkitan agama tauhid. Ini tentang praktek tarekat waris mutlak Naqsabandiyah Halidiyah. Ini tentang cinta kepada guru kami, Sang Waliyam Mursida. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.